Ya, saya coba lagi. Kita record. Nah, ya, bisa kalian ikuti. Untuk memunculkan data analisis ini, karena kita akan menggunakan regresi, menggunakan Excel, maka yang pertama kan beda-beda ya. Office-nya ya beda-beda ya. Ada yang file langsung muncul nanti di sini kan ada option, ada kan ada more-nya, kita klik. Saya ulang lagi, di file kita klik option. Nah, di option nanti akan banyak ya toolnya ya. Di tool ini kita ambil yang add in. Kita klik add in, lalu kita klik di manage ini, kita klik langsung kita klik go. Di go, langsung kita centang ya. Kan sebelumnya kan seperti ini. Kita centang analysis tool pack ya. Kita centang lalu kita oke. Nanti akan muncul di sini untuk data analisisnya. Nanti saya share ini ya videonya ya. Untuk menghitung regresi, kita klik data analisis, kita klik regression, kita klik OK. Di sini ada variable J dan variable X atau input J dan input X. Di sini input X, input J-nya kita ya, di Y-nya kita harga ya. Lalu di input X-nya kita klik di yang X ya. Lalu kita klik oke ya. Kita letakkan di mana ya? Di bus ya, kita meletakkan hasil dari olah datanya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sorry, saya ulang lagi. Jadi hilang yang tadi ya. Bentar. Tadi kan datanya ada di sheet 2 ini ya. Nah, ketika kita lihat outputnya itu ada di sheet keempat. Sebenarnya kita bisa ini sih untuk data X-nya, outputnya itu kita bisa letakkan di mana. Kita akan letakkan X-nya itu di mana gitu ya. Iya. Kalian nanti yang menentukan letak X-nya itu ada di mana gitu ya. Nanti outputnya kalian diklik di output ranknya di mana gitu ya, lalu nanti akan muncul di mana letak output yang kita inginkan. Kita ulangi ya, saya ulangi sekali lagi ya. Boleh Pak. Nah, kita klik data analisis, kita klik regression, kita klik OK. Di sini tadi saya ulangi, kita blok semua data Y-nya, kita klik kembali, data X-nya kita blok. Lalu outputnya, kalau kita tidak cek ini kan nanti munculnya bisa di sheet yang lain ya. Klik, dan kita letakkan di sini. Nah, kita klik OK. Nah, akan muncul di sini ya untuk output dari data yang kita hitung tadi. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Secara otomatis seperti itu ya Pak, formatnya ya. Langsung ya Pak? Otomatis seperti itu. Kalau tadi kita yang outputnya kita tidak klik, maka dia akan muncul ke sheet yang lain ya, karena kita bingung ya di mana tadi ya munculnya ya gitu ya. Data yang tadi kemana ya. Kalau kita tidak menentukan di mana letak output dari data yang kita olah. Nah, di sini kita bisa menganalisa. Kita analisa dari hasil outputnya ya. Kalau kita lihat dari multiple R-nya, kan ada multiple R-nya di sini ya. Sorry. Di sini multiple R-nya nilainya 0,74. Atau regresinya, korelasinya. Lalu R square-nya, di R square nilainya 0,55. Kita bisa menjelaskan untuk R square-nya, R square artinya koefisien determinasi. Itu koefisien determinasi itu
ketika kita menguji hanya satu variabel, yaitu saja yang kita ketahui pengaruh variabel X, karena X-nya hanya satu ya. Tetapi jika variabel X-nya lebih dari satu, kita harus mencari apa sumbangan dari masing-masing variabel X terhadap Y. Lalu kita lihat observasi datanya ya. Di sini observasi datanya 11 atau data yang kita hitung itu ada 11. Jadi kita bisa menjelaskan tidak ada yang hilang data yang kita olah. Lalu ANOVA, ANOVA untuk apa? Fungsinya ANOVA ini kita akan menjelaskan ketika kita menguji secara simultan atau kita menguji jika nilai X-nya lebih dari 1. Kan ada menguji secara simultan, menguji secara parsial untuk hipotesisnya ya. Lalu sebentar, ini ada coefficientnya, nilai-nilainya. Ini hipotesisnya ya, di koefisien ini adalah hipotesisnya. Kita bisa menjelaskan atau mengintersepsikan koefisiennya dalam persamaan Y sama dengan 2,625 plus 0,089 X. Ya, kita lihat di nilai koefisien di sini. Ya. Ini dari hipotesisnya atau dugaan yang kita lakukan dalam penelitian. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Masih nggak ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Di mananya yang belum ngerti? Ini kan bisa penggunaan multiple gitu-gitunya tuh, Pak. Saya masih Nah, ini kan multiple R adalah korelasi atau hubungan X terhadap Y. Hubungan nilai X terhadap Y itu sebesar 0,74. Kalau kita lihat korelasi, maka kalau garis korelasi itu 0,5 sampai 1, jika nilainya 0,74, maka dikatakan hubungannya kuat. Ya, sangat kuat. Karena mendekati angka 1. Kalau R-square-nya penggunanya untuk apa? R-square-nya untuk mengetahui pengaruhnya. Kita presentasikan, kita hilangkan 0 komanya, lalu kita tarik komanya di depan 55,29. Kalau kita menjelaskan, maka R-square atau pengaruhnya itu sebesar 55,29%. Atau kalau kita bulatkan, ini yang ini ya. Nah, jadi 55,30%. Pengaruh harga terhadap produksi. Ini kan. Jadi pengaruh harga terhadap produksi itu sebesar 55%. Lalu yang 45-nya di mana? Dipengaruhi oleh variabel yang lain. Misalkan promosinya atau apanya gitu ya. Akan mengaruhi ya, sangat pengaruhi ya. Semakin dipromosikan, maka akan semakin banyak pembeli misalkan, atau bisa menaikkan harga. Ketika harga naik, maka produksi akan meningkat. Itu kan ya, kalau dari tabel ini. Lalu adjust R-square-nya itu untuk apa? Adjust R-square ini kita gunakan ketika kita menguji secara berganda atau menguji secara simultan. Jika kita menguji secara parsial, yang kita gunakan R-square-nya. Lalu observasinya, observasi itu banyak data yang kita olah. Itu yang kita jelaskan. Standar error tidak kita perlu jelaskan ya. Jika kita menggunakan 95%, karena tadi tidak disebutkan ya berapa persen ya. Jika kita coba lagi ya. Kalau kita coba lagi, misalkan kita cari di data. Ini kita hapus dulu ya. Kita coba hapus. Kita coba hapus dulu. Jika standarnya kita munculkan atau errornya kita munculkan. Data. Analis.
regression, oke. Sudah tentukan koefisien levelnya 95%. Nah, ini ya. Nah, ini sama kan kalau kita lihat ya. 0,74 hubungannya, pengaruhnya 55,30%, dan observasi yang kita gunakan 11 data. ANOVA-nya berapa? Kita menguji ANOVA ini dari signifikannya, atau kita juga bisa membandingkan antara F hitung di sini dengan F tabel. Kalau tingkat kalau kita lihat tingkat 95% ya, tingkat kepercayaan 95%, maka signifikannya 0,05. Di sini kita lihat, jika tingkat kepercayaan 95%, dikatakan bahwa harga terhadap produksi itu sangat signifikan, karena nilainya di bawah 0,05. Ya, sini ya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya. Nanti kita akan lanjutkan ketika kita menguji atau mengolah data yang secara berganda atau nilai X-nya lebih dari 1. Maaf Pak Huda, Ya. itu secara untuk penghitungan kayak multi R square itu secara otomatis untuk rumusnya itu muncul secara otomatis Pak, Ya. nilainya. R Atau square. misalkan di manual itu bisa Pak? Kalau di manual itu bisa nggak Pak? Kalau di manual kan ini dapat dari mana, dapat dari ketika kita mananya gitu menggunakan Pak? korelasi, rumus korelasi. Di rumus korelasi kita menghitungnya ya. Kalau nggak salah, yang materi sebelumnya sudah ada di rumus korelasinya. Untuk melihat R square dan korelasinya atau multiple R-nya atau R-nya. Iya, ditakutkan kita nggak paham gitu Pak. Kalau secara otomatis kan, kalau Excel itu secara otomatis dalam rumus gitu Pak ya. Nanti kalau ditanya ini dapat dari mana, udah dapat dari Excel-nya, rumusnya kayak ya, gitu kita Pak. kita mengolah data menggunakan Excel. Ya. Ya, coba kita mengolah data menggunakan SPSS ya. Perlu juga kan, kita harus paham ya, harus tahu ya. Pak. Coba saya keluarkan, nanti saya share ini ya. Silahkan nanti kalian. Coba saya akan share. Yang lain gimana, sudah paham semua? Yang lain gimana, yang lain? Lumayan Pak, mantap. Lumayan ya. Oke ya. Mudah-mudahan paham ya. Excel. Nah, ini untuk kita mengolah data menggunakan SPSS. Nah, muncul kan? Sudah belum? Muncul Pak. Oke. Sebelumnya sudah saya jelaskan belum ya menggunakan SPSS? Tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada toolnya, di sini tampilan mukanya. Ada data view, ada variable view. Variable view itu untuk memasukkan X dan Y-nya ya. X ya, tadi X labelnya adalah harga, Y adalah produksi ya. Produksi. Untuk desimalnya boleh kita nolkan atau ya kita nggak usah merubah ya. Lalu data view-nya dalam bentuk seperti ini, kita tinggal copy yang tadi di Excel ya. X-nya berapa ya? X-nya kita copy semuanya. Kita copy nilai X-nya. Paste. Nah. Lalu untuk Y-nya sama, kita copy untuk nilai Y-nya. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini ya. Data 11, lalu kita regresikan dengan cara kita klik analyze, kita cari regression, lalu kita klik linear. Nah,
Di dependent adalah nilai J, kita pindahkan nilai J di dependent, kita pindahkan harga di independent. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Sama kan? Tidak beda jauh dengan kita menggunakan SPSS ya. Di sini R, nilai R-nya 0,744 tadi di Excel-nya 0,7436 ya. Ini dibulatkan 7,44. Kalau di Excel 7,436 ya, kita bulatkan 3 di belakang koma jadi 0,744. Lalu untuk R-square-nya sama 553. Tadi di Excel-nya 0,5529 kita bulatkan 3 angka di belakang koma jadi 0,553. Adjust-nya sama 0,503. Lalu ANOVA-nya pun juga sama ANOVA-nya. Kalau di SL tadi di ANOVA nilainya 0,0087. Di sini dibulatkan menjadi signifikannya 0,009. Semua sama ya. Kalau untuk di SPSS pembulatan, kalau di SL kan semuanya ya ditampilkan ya. Untuk nilai signifikannya di regresinya, bagaimana kita membaca regresinya ya, persamaan regresinya ya. Kita lihat di unstandardized coefficient atau di koefisiennya kita lihat di unstandarnya di B-nya. Kita lihat di B-nya, di tabel B-nya itu untuk konstannya itu 26,257. Ya, tadi kan 26,257 ya. Jika nilai X-nya 0, maka produksinya sebanyak 26,257. Jika harganya atau X-nya naik 1, maka akan bertambah sebanyak 0,08 terhadap produksi. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini? Kalau kita lihat signifikannya untuk di sini nggak ada signifikan ya di sini. Oke ya, di sini signifikan untuk uji hipotesis atau uji hipotesa. Kita lihat untuk nilai X-nya, nilai Y-nya itu jika kita lihat hipotesisnya, Y-nya itu 0,045. Itu masih memenuhi ya. Jika kepercayaan 95%, masih 0. Pak, layarnya masih SPSS, Pak. Oh, belum muncul ya? Belum muncul, Pak, dari tadi. Oh, sebentar. Oh, pantesan ya. Manggut-manggut. Tapi kok enggak nyambung gitu ya. Sebentar. Kirain sudah muncul ya. Nah, layar SPS, Pak, dari tadi, Pak. Sekarang muncul? Belum, Pak. Belum. Muncul, Pak, sekarang. Muncul. Berarti tadi saya olah masih belum paham berarti ya. Oke, kita ulang lagi ya. Iya. Coba kita ulang. Hilang dong kalau belum muncul dong ya. Si Laila senyum-senyum aja si Laila ya. Oke, Kira ya. layar saya aja, Pak. Ternyata semuanya gitu ya. Oke, saya tutup lagi ya. Oke, kita ulang ya. Tadi kalau ini udah muncul ya. Kita pas tekan ini udah muncul Pak. ya. Muncul, Oke. Pak. Oke. Di sini kita tinggal menganalisa atau kita tinggal mengolah. Klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear, kita cari linear, kita klik. Nah, produksi Y kita coba di reset. Nah, dependent adalah variabel J atau terikat. Independent adalah variabel X atau variabel bebas. Pindahkan. Lalu kita klik OK, langsung kita klik OK aja ya. Kalau kita hanya menguji regresi saja. Kita klik OK, maka muncul nggak? Nah,
Nongol kan? Nongol Ya? Pak sekarang Pak muncul. Ya, Kelihatan ya. Pak. Sini sudah kelihatan untuk model sumarinya, ANOVA dan koefisiennya. Ya. Sudah bisa dipahami sampai sini? Sama persis dengan Excel-nya ya. Nah, muncul Pak sekarang Pak. Ya, oke. Nah, ini hasilnya ya. Di model sumarinya ini untuk R atau korelasinya 0,744, maka dikatakannya hubungannya kuat ya. Karena mendekati angka 1. Lalu untuk R square-nya atau pengaruhnya sebesar 55,30%. Atau harga terhadap produksi, pengaruh harga terhadap produksi itu sebesar 55,30%. Kita tidak lihat adjust R square-nya karena kita hanya menguji satu variabel X saja. Kalau ANOVA perlu nggak kita lihat ANOVA-nya? Karena kita hanya menguji satu, kita tidak munculkan tidak apa-apa. ANOVA itu kita gunakan ketika kita menguji secara simultannya. Bisa kita lihat di nilai signifikannya, atau kita bisa lihat di F hitung terhadap F tabelnya. Kalau F tabel kan nanti ada ya. Berapa perbandingan jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh nilai X terhadap Y. Lalu untuk koefisiennya ini untuk melihat hipotesis atau regresinya. Tadi nilai konstanta Y-nya 26,257 plus B-nya 0,89 dikali X-nya berapa naiknya, bisa 1 atau turun 1, maka akan mempengaruhi tingkat produksi atau mempengaruhi tingkat nilai Y-nya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup Pak. Cukup ya, nanti akan saya bagi ya videonya ya. Silahkan nanti kalian, saya bagi linknya karena terlalu besar kalau kita bagi videonya ya. Yang lain sudah paham semua? Oke ya, sudah paham semua belum nih? Ya Pak. Albar sudah paham? Albar? Iya Pak. Sudah paham belum Bar? Dikit ntar diulang-ulang lagi paling. Ya, nanti lihat di videonya ya kalau belum paham ya. Simak. Karena nanti UAS-nya akan secara live seperti ini. Misalkan urutan pertama mengerjakan soal ini, misalkan saya tunjuk Laila, silahkan yang lain di close. Atau saya keluarkan yang lainnya, saya langsung dengan si Laila. Tolong Laila, kamu ulang data yang Bapak ada. Misalkan tolong ulang data regresinya dan jelaskan analisanya. Langsung saya menilai saat itu juga dari ujian akhir semesternya. Ya, tolong jika belum paham bisa ditanyakan atau kalian lihat di videonya berulang-ulang. Insya Allah kalian bisa paham semuanya. Ya, oke. Ini masuknya lewat e-kampus semua kan? Ya Pak, lewat kampus Pak. Ya Pak, e-kampus. Insya Allah kalau lewat e-kampus akan terekod ya absennya. Untuk antisipasi, misalkan kok absen saya nggak ada sih Pak di pertemuan 12, kalian di screenshot aja ya. Nanti untuk bukti bahwa kalian mengikuti Zoom di pertemuan 12. Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita nanti lanjut di pertemuan minggu depan dengan materi yang lainnya ya. Salam sehat untuk semuanya. Selamat malam, tetap semangat. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Sehat semua ya, sehat semua. Amin, Pak.